Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinardani dengan nomor NPM 2263018. Perkenalkan, nama saya Napianti dengan NPM 2263019. Perkenalkan, nama saya Sheila Nurfauzia dengan NPM 2263022. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadan dengan NPM 2263021. Perkenalkan, nama saya Kumara Arseng Sugara dengan NPM 2263015. Perkenalkan, nama saya Adrian Bila dengan NPM 2263011. Perkenalkan, nama saya Dinda Nugroho dengan NPM 2263023. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus menarik mengenai Konflik bisnis antara Shopee dan karyawan outsourcing gudang. Nah, kasus ini menjadi cermin dari dinamika hubungan industrial di era digital yang serba cepat namun penuh tantangan, teman-teman. Oke, mari kita simak video dan penjelasannya. berikut. Latar belakang konflik bisnis antara Shopee dan karyawan outsourcing gudang. Konflik ini terjadi pada tahun 2022 ketika Shopee Indonesia melakukan PHK massal terhadap pekerja outsourcing gudangnya. Sayangnya, proses ini dilakukan secara mendadak dan tanpa komunikasi yang layak. Hal ini memicu ketidakpastian, protes, bahkan tekanan sosial yang besar terhadap perusahaan. Akar dan faktor konflik. Akar masalahnya ada pada sistem ketenagakerjaan yang mengandalkan outsourcing tanpa perlindungan jangka panjang. Pekerja kontrak tidak mendapatkan kejelasan status, perlindungan hak, bahkan informasi soal pemutusan kerja. Ini menjadi titik awal munculnya ketegangan yang makin meluas. Sifat konflik. Konflik ini bersifat destruktif karena merusak moral pekerja lain, menurunkan citra perusahaan, dan memicu tekanan publik. Namun di sisi lain, ada sisi konstruktif. Konflik ini mendorong diskusi tentang perlindungan tenaga kerja digital dan evaluasi ulang kebijakan SDM di Shopee. Dampak bagi pekerja. Akibat konflik ini, banyak pekerja mengalami kerugian ekonomi karena kehilangan pendapatan secara tiba-tiba. Lebih parah lagi, banyak yang tidak mendapatkan kompensasi atau jaminan sosial. Hal ini menyebabkan trauma psikologis yang cukup berat. Dampak bagi Shopee. Di sisi perusahaan, Shopee menghadapi tekanan reputasi yang serius. Citra mereka dinilai buruk karena dianggap tidak manusiawi terhadap pekerja. Sorotan dari media, publik, bahkan pemerintah pun tak terhindarkan. Upaya penyelesaian untuk menyelesaikan konflik dilakukan mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kementerian Ketenagakerjaan. Shopee juga mulai membuka komunikasi melalui forum pekerja dan memberikan sebagian kompensasi. Meski belum ideal, ini menunjukkan arah yang lebih baik. Teori negosiasi. Dalam penyelesaiannya, pendekatan distributive negotiation digunakan untuk membagi kompensasi. Sementara interest-based negotiation difokuskan pada pemenuhan hak dasar seperti rasa aman kerja dan perlindungan hukum. Gabungan keduanya dibutuhkan agar hasilnya adil dan berkelanjutan. Pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini, kita belajar pentingnya transparansi dan komunikasi dua arah dalam hubungan kerja. Selain itu, regulasi ketenagakerjaan harus diperbarui agar pekerja outsourcing tidak lagi jadi korban ketidakpastian hukum. Kesimpulan, konflik antara Shopee dan pekerja outsourcing adalah cerminan realita hubungan kerja era digital. Dengan negosiasi yang tepat, intervensi pihak ketiga, dan reformasi kebijakan, konflik ini bisa menjadi momentum perbaikan. Mari kita dorong praktik bisnis digital yang etis, berkeadilan, dan menghargai hak pekerja. Halo guys, terima kasih sudah menonton. Jika materi ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video edukatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!